Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang konsultasi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan Mas siapa ini ya? Ini aku dengan Mas Anto, Mbak. Ya. Mas Mas Santo Anto tinggal di mana, Mas? tinggal di Jakarta Timur, Mbak. Oh, gitu. Ya, yang mau dikonsultasikan Mas Santo yang gimana ini? Ini, Mbak, aku kan istriku. Ya. Nah, aku minta izin ya, Mbak. Maaf ganggu. Ya. Betul, Ya. aku ngeliat di YouTube, Mbak, kan istilahnya. Nah, makanya aku pengen telepon Mbak. Aku udah kemana-mana, udah pusing, Mbak, gitu. Jadi istilahnya ya aku coba ke Mbak, ya mudah-mudahan jodoh milik ya, Mbak. Iya. Ya, semoga yang Maha Kuasa mencapai. Amin. Jadi gini, Mbak, aku kan sebelum istilahnya istriku 2 bulan kemarin itu kerja istilahnya, nah dia pindah ke teman-teman yang nggak benar akibat pergaulan. Nah sekarang istriku ini istilahnya minta pisah saja sama saya, Mbak. Cuman dari pihak ibunya sama pihak keluarganya saya suruh bertahan akibat pergaulan, Mbak. Nah dia tanpa izin sama suami, dia pergi kemana-mana tanpa izin, pulang malam gitu, Mbak. Nah, sampai sekarang pun dia pengen bebas saja. Nah ada pun segala sesuatu aku ingat anak gitu, Mbak. Ingat anak. Nah sampai dia berkata istilahnya anjing bangsat babi pergi lu, kata dia begitu. Gua udah gak tertutup hati gua untuk lu, begitu, Mbak. Makanya aku bingung gitu kan, udah kemana-mana aku istilahnya, sampai aku dikatain hewan, sampai aku istilahnya dia minta cerai aja gitu. Nah cuman dari pihak keluarga mertuaku, istilahnya mertuaku sampai kakaknya pun nangis sama saya minta istilahnya saya suruh bertahan gitu, Mbak, gitu. Nah istilahnya sebelum terjadi fitnah orang sama fitnah tetangga sama fitnah yang lain, nah istriku tuh aku tarik, nah dia nggak mau gitu, Mbak, gitu. Ya jadi aku bilang, nah sekarang pun aku pisah ranjang udah hampir 1 bulan lah gitu istilahnya, tapi dia menceraikan aku, tapi aku nggak mau menceraikan dia gitu, karena aku ada anak gitu kan, gitu, Mbak. Iya. Mas siapa ini? Mas siapa ini panggilnya, Mas? Ya, Mbak. Mas siapa sampean, Mas? Mas Haryanto, Mbak. Mas Haryanto. Ya. Gini, Mas Haryanto. Jadi intinya itu simpulnya itu kan gini. Jadi memang manusia itu kan ada khilaf, ada salah, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam arti apa? Siap. Ini Betul, Pak. istri sampean salah, istri sampean benar, terus sampean juga salah, sampean juga benar. Jadi dalam arti intinya biar supaya rumah tangga itu akan menjadi fitrah lagi, itu intinya membuka tabir-tabir yang menyelimuti di dalam rumah tangga. Jadi dalam arti biasanya itu kan kalau saya itu sering mengatasi hal-hal seperti ini itu. Jadi dalam arti kita juga sering gitu ya. Itu makanya kan kita telusur diagnosa dulu. Diagnosanya itu soalnya apa? Kayak sebab atau penyakit itu kan mesti ada awalnya itu loh. Jadi dalam arti sebabnya itu apa itu loh itu. Nah, makanya itu kan itu istri sampean seperti itu mungkin juga protes keadaan juga bisa, itu satu. Terus mungkin kemarin-kemarin cuma diempet saja kecewa sama sampean juga bisa itu. Terus jadi gini, Mbak, kalau masalah istri, insya Allah, alhamdulillah, meskipun aku ke Serang, Banten, pulang seminggu sekali ya, Mbak. Untuk masalah gaji dan masalah tiap minggu pun juga, Mbak, tiap minggu pun juga aku kirimin duit gaji udah mau beliau, tiap minggu pun dia istilahnya aku kirimin duit, ya ternyata habis buat murah-murah aja, Mbak, gitu, Mbak. Nah makanya 2 bulan kemarin tuh, Mbak, gitu, habis buat hura-hura aja. Nah makanya aku istilahnya loh, kok duit, nah sampai sekarang motor dijual sama dia gitu, Mbak. Tuh itu gini, Mas Haryanto, itu kemungkinan itu
istri sampean itu yang dibutuhkan itu bukan materi atau duniawi, tetapi itu mungkin dalam arti sanjungan atau pujian. Atau selama ini kan istri sampean juga bisa, ini juga bisa loh ya, itu istri sampean kurang kehangatan dalam rumah tangga, terus dia itu keluar kemana-mana mencari kehangatan, terus merasa nyaman, terus ketagihan seperti itu juga bisa itu loh. Itu makanya kan kita buka tirai-tirainya itu gitu. Terus itu juga kayak istri sampean itu sering mengadakan reuni enggak? Enggak mas, enggak mbah. Jadi istri saya itu pergaulannya ya pulang malam sampai dia mabok, mbah. Tuh mbah. Oh gitu. Makanya aku bilang, nah aku kan istilahnya kayak gimana gitu kan. Itu istilahnya, nah dia pergi-pergian ini tanpa izin suami. Nah aku cuma nanya gini doang, mbah, kamu kemana? Kayak gitu. Ke pantai sama siapa? Wajar dong, mbah, saya sebagai kepala rumah tangga nanya, kok nggak izin sama saya kan kerja jauh, kalau ada apa-apa kamu nanti siapa yang ingin kayak gituin. Ya itu saya paham. Ini maaf Mas Haryanto, jadi untuk membuka tirai-tirai yang menyelimuti keluarga itu kan biar terungkap semua masalahnya. Oh ini toh itu loh. Jadi biar ada kuncinya. Itu maaf Mas Haryanto itu kerja di luar kota, itu kerjanya apa Mas? Kalau saya di Jakarta Pusat kerjanya di bagian pengamanan badan usaha milik negara, Mbak. BNN itu ya? Iya betul, Mbak. Dalam hal ya itu ya. Terus itu kayak istri kemarin kerjanya apa? Atau ibu rumah tangga? Kemarin itu istri kerjanya sebagai pabrik seminggu gajinya cuma 150.000, Mbak. Gitu. Jadi intinya di pabrik itu aja ya. Iya, sekarang dia udah berhenti, udah ada di rumah gitu. Karena ya itu saya bilang permasalahannya cuma saya nanya gitu doang. Kenapa kamu sih? Kata saya bilang, istilah kasarnya nggak izin sama saya, istilahnya kamu kalau kan dia bekas kecelakaan, bakal ada apa-apa di jalan nanti saya juga yang repot, nggak perlu, kata dia begitu. Ya itu dia mabok. Itu gini dia Mas. Mabok, iya, itu sudah paham kita. Jadi dalam arti itu kan itu dampaknya. Itu makanya yang kita diagnosa, kita telusur itu istri sampean itu HP seperti handphone itu di password enggak itu loh. Iya di password, kita nggak megang, hanya dia yang megang aja, Mbak. Gitu. Terus itu kalau dia pas pegang HP itu kalau chat kepada yang lain itu dia senyum-senyum sendiri enggak? Iya betul, Mbak. Gitu. Ya. Terus ya intinya kan ini ranahnya kan masalah batin. Jadi dalam arti istri sampean seperti itu kan batinnya itu kan sakit. Kan karena apa? Dia pergi kemana-mana tidak seizin suami, tidak berbakti pada suami, walaupun itu gimana susah senang itu kan harus ikut suami. Terus yang kedua, betul, Mbak. Itu kan itu seperti itu kan intinya kita telusur batinnya ini. Jadi dalam arti apa? Kayak Mas Haryanto itu kalau di rumah itu sering mencium bau-bau bangkai atau bau wangian. Kalau di rumah ini di Pasar Rebo, saya di Jakarta Timur nggak ada, cuman dapat impian aja waktu enggak, ibu saya. Ini dijawab dulu iya atau tidaknya itu. Jadi dalam arti enggak Mas, Mbak, enggak. Kalau di rumah sama istri itu sering mencium bau-bau wangian kayak bau bunga atau asap dupa atau kemenyan atau bau bangkai. Waktu itu aku pulang, cuman pas dia bilang berkata cerai, cuman aku habis sholat taubat, habis sholat apa, aku temukan 2 minyak di tempat wadah sabun, Mbak. Ya itu nanti kita bahas. Terus yang kedua itu sampean sering melihat bayangan kelebatan nggak di rumah itu? Kalau bayangan kelebatan sering, Mbak. Ya. Terus itu kalau malam hari itu di atas rumah itu terdengar suara ledakan atau taburan pasir atau tanah atau lemparan batu kecil enggak? Enggak. Alhamdulillah, enggak. Ya. Terus itu kalau makan itu masak nasi atau beli? Kita masak, Mbak. Di sini sama mama, sama orang tua. Aku tinggalnya sama orang tua masak. Itu kalau Mas Haryanto itu ibunya masak nasi itu sering berubah menjadi warna kuning dan cepat basi enggak? Waktu
baru itu ada berapa kali basi. Iya. Betul. Warnanya jadi kuning gitu ya. Iya. Terus itu kayak pagi seperti ini Mas Haryanto itu ke kamar mandi, intinya mau gosok gigi atau apa, itu selalu mau muntah-muntah nggak bisa itu ya, cuma uwek-uwek itu ya. Ya kalau itu sih ya paling pengen sikat gigi aja, habis sikat gigi gitu aja. Iya, makanya kan saya bertanya seperti itu, kayak mau muntah Iya, nggak betul. bisa itu ya. Betul, Mbak. Terus kalau mimpi itu sering mimpi ketakutan atau menjumpai hewan, ular atau gimana? Terakhir itu kayak rumah itu mimpi kayak apa kemasukan ular atau apa itu kapan? Kalau ngimpi itu waktu itu saya ngimpi apa ya? Kalau nggak salah sih mimpi ular, Mbak. Kalau nggak salah, iya. Ular. Ularnya hitam kecil itu ya? Ularnya kayak macam belang gitu, Mbak. Iya. Ya. Tuh. Itu kalau sampai di rumah itu kan sama istri itu satu rumah itu kemarin ya. Itu kalau di rumah itu terasa panas sesak enggak itu di rumah itu? Kalau di rumah kalau saya pulang itu, Mbak, meskipun dia udah berkata cerai, dia tutup aja, nggak ada, hatinya udah ketutup buat saya, kata dia. Nah, saya itu kalau pulang kaki saya terasa sakit aja, Mbak, sebelah kiri. Ya ini Mas Haryanto itu dulu mendapatkan istri itu intinya maaf ini sekali. Jadi dalam arti mau mendapatkan itu apa ada persaingan atau gimana? Nggak ada persaingan. Kita dulu teman kerja pabrik. Oh gitu. Ya. Ya itu gini Mas Haryanto. Ini kan Iya, Mas. intinya kan ini kan penyakit dalam keluarga. Jadi dalam arti Iya, betul, Mbak. itu ini kan posisi sekarang ini kan rezeki kebahagiaan dalam keluarga Mas Haryanto itu dicabut sama Yang Maha Kuasa. Jadi dalam arti gimana caranya supaya rezeki kebahagiaan itu akan dikembalikan lagi. Nah itu cuma dengan jalan satu-satunya itu doa dan syariat, gitu loh. Iya. Jadi dalam arti doa dan syariat itu segala sesuatu itu minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Tidak ada pertolongan yang lain itu. Itu nanti intinya kalau dengan hati keikhlasan, ketulusan itu nanti Yang Maha Kuasa itu akan membolak-balikkan semuanya. Gitu loh. Amin. Itu biasa Ya, itu gini Mas Haryanto, biasanya kita itu untuk menyatukan rumah tangga yang retak itu kan kita ada media air doa ya. Media air doa itu kan air sholawat. Nah itu intinya biasanya itu nanti ini kan istri sampean yang sakit jiwanya, Iya. batinnya gitu. Betul, Mbak. Nah itu kan yang mencari obat atau kesembuhan itu kan sampean. Itu nanti Betul. itu kan kita ada doa dan syariatnya. Doa dan syariatnya itu nah antara lain nanti sholat hajat itu. Iya, aku lakukan itu, betul. Siap. Sholat hajat itu nanti syariat yang dari kita itu nanti 9 kali berturut-turut gitu loh. Jadi dalam arti apa, sebelum sholat hajat itu kan nanti minum air doa yang dari kita itu air sholawat itu supaya ada syafaatnya. Terus nanti setelah minum air doa yang dari kita itu nanti ambil air wudhu terus nanti sholat hajat. Nah, setelah sholat hajat itu selesai, setiap kali sholat hajat selesai itu nanti ada doa yang harus dibaca gitu loh. Itu nanti ada beberapa doanya pendek-pendek itu dibaca. Setelah doa itu dibaca itu intinya doa munajat. Nah kalau doa munajat itu nanti sama bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa. Yang Maha Kuasa itu kan mengerti bahasa umatnya. Jadi dalam arti rangkaiannya itu nanti itu minum air doa yang dari kita, air sholawat itu biar ada syafaatnya. Terus nanti ambil air wudhu, terus nanti sholat hajat. Setelah sholat hajat selesai itu nanti ada doa yang harus dibaca. Nah nanti setelah doa yang dibaca itu selesai itu nanti doa munajat itu seumpama nama istri sampean si A, ya Allah
istri saya yang bernama si A, bukakanlah pintu hatinya. Ya Allah, istri saya yang bernama si A, tunjukkan jalan yang kebenaran, jalan yang lurus. Ya Allah, ya Rasulullah, untuk istri saya yang bernama siapa itu sebutkan itu, ingatkanlah kepada ranah keluarga dan rumah tangga. Nah, itu doa dan syariat dari kita seperti itu. Jadi dalam arti doa tanpa syariat nggak akan bisa terwujud, Mas Haryanto. Itu. Jadi kan, Amin, betul Mbak. itu soalnya apa? Kalau orang punya hajat, orang memunajat, doa 1 kali, 2 kali, 3 kali dikabulkan. Nah, itu niat orang se-Jakarta enak semua. Betul. Jadi doa yang bisa terijabah itu yang terkabul itu yang ada syariatnya. Nah, itu syariat yang dari kita itu nanti sholat hajatnya itu 9 hari berturut-turut. Sebelum sholat itu minum air doa yang dari kita. Itu insya Allah lah, itu nanti yang Maha Kuasa itu akan membukakan semuanya itu loh. Terus itu